Definisi keperawatan. Definisi keperawatan yang menekankan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri sendiri. Orang menggambarkan filosofi tentang keperawatan dengan cara sebagai berikut. Keperawatan memiliki perhatian tertentu pada kebutuhan manusia terhadap tindakan perawatan dirinya sendiri dan kondisi serta penata laksanaannya secara terus-menerus dalam upaya mempertahankan kehidupan dan kesehatan, penyembuhan dari penyakit atau cedera, dan mengatasi hendaya yang ditimbulkan. Dalam pemahaman konsep perawatan, khususnya dalam pandangan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, orang membagi dalam konsep kebutuhan dasar yang terdiri dari air atau udara, water atau air, food atau makanan, elimination atau eliminasi. Yang kelima, rest and activity atau istirahat dan kegiatan, yaitu keseimbangan antara istirahat dan aktivitas. Yang keenam, solitude and social interaction atau kesendirian dan interaksi sosial, yaitu pemeliharaan dalam keseimbangan antara kesendirian dan interaksi sosial. Yang ketujuh, hazard prevention atau pencegahan resiko, yaitu kebutuhan akan pencegahan resiko pada kehidupan manusia dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir, promotion of normality. Meta paradigma menurut Oren. Yang pertama ada manusia. Manusia merupakan individu atau kelompok yang melakukan asuhan perawatan secara mandiri untuk mempertahankan kesejahteraan. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan adalah hubungan eksternal dan internal dari diri manusia. Kemudian ada kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi sehat secara fisik, psikis, dan sosial. Kemudian ada keperawatan yang membantu klien untuk memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan untuk mempertahankan kesejahteraan. Self-care requisites menurut Oren. Yang pertama adalah universal self-care requisites yang merupakan syarat atau ketentuan yang harus dilakukan oleh manusia agar dikatakan sejahtera. Kemudian yang kedua ada developmental self-care requisites, di mana ini merupakan tindakan yang harus dilakukan agar manusia dapat dikatakan sejahtera. Kemudian yang ketiga ada health deviation self-care requisites. Ini merupakan syarat atau ketentuan asuhan perawatan bagi orang sakit atau yang mengalami gangguan patologis atau yang merupakan penyandang disabilitas. PUT, self-care demand, dan self-care agency, dan pernyataan-pernyataan teoritis menurut Dorothea Oren. Self-care demand, terapi pemenuhan kebutuhan dasar berisi mengenai suatu program perawatan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar pasien sesuai dengan tanda dan gejala yang ditampilkan oleh pasien. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perawat ketika memberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada pasien diantaranya yang pertama, mengatur dan mengontrol jenis atau macam kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh pasien dengan cara pemberian ke pasien. Yang kedua, meningkatkan kegiatan yang bersifat menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti promosi dan pencegahan yang bisa menunjang dan mendukung pasien untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien sesuai dengan taraf kemandiriannya. Self-care agency, pemenuhan kebutuhan dasar pasien secara holistik hanya dapat dilakukan pada perawat yang memiliki kemampuan komprehensif memahami konsep dasar manusia dan perkembangan manusia secara holistik. Oren 2001. Dan yang terakhir adalah pernyataan-pernyataan teoritis memiliki tiga, yaitu yang pertama, fully compensatory system atau sistem bantuan penuh merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan bantuan secara penuh pada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan keperawatan secara mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan, dan ambulasi serta adanya manipulasi gerakan. Dan yang kedua adalah partially compensatory system atau sistem bantuan sebagian, merupakan sistem dalam pemberian perawatan diri sendiri secara sebagian tindakan pemenuhan sebagian dilakukan oleh perawat dan sebagian lagi oleh pasien sendiri. Perawat menyediakan kebutuhan self-care akibat keterbatasan pasien, membantu pasien sesuai indikasi yang dibutuhkan. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan keterbatasan gerak.
Dan yang terakhir adalah supportive educative system, merupakan sistem bantuan yang diberikan pada pasien yang membutuhkan dukungan dan pendidikan dengan harapan pasien mampu memerlukan perawatan secara mandiri. Sistem ini dilakukan agar pasien mampu melakukan tindakan pada pasien yang memerlukan informasi pada pengaturan kelahiran. Baik, di sini saya akan melanjutkan teori OREM. Kalian dewasa dengan diabetes mellitus menurut teori self-care OREM dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan, dan mencapai kesejahteraan. Kalian dengan kondisi tersebut membutuhkan perawatan diri yang bersifat kontinum atau berkelanjutan. Adanya perawatan diri yang baik akan mencapai kondisi sejahtera. Kalian membutuhkan 3 kebutuhan self-care berdasarkan teori OREM, yaitu yang pertama itu Universal Self-Care Requisites atau kebutuhan perawatan diri universal, kebutuhan yang umumnya dibutuhkan oleh klien selama siklus hidupnya dalam mempertahankan kondisi yang seimbang atau homeostasis yang meliputi kebutuhan udara, air, makanan, eliminasi, istirahat, dan interaksi sosial, serta menghadapi risiko yang mengancam kehidupannya. Terus yang kedua itu Development Self-Care Requisites atau kebutuhan perawatan diri pengembangan. Klien dengan DM mengalami kebutuhan fungsi perkembangan yang berkaitan dengan fungsi perannya. Terus yang 3 terakhir, Health Deviation Self-Care Requisites atau kebutuhan perawatan diri menyimpang kesehatan. Kebutuhan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan kesehatan seperti adanya sindrom hiperlegemik yang dapat menimbulkan kehilangan cairan dan elektrolit atau dehidrasi, hipertensi, kebutuhan sensori, kejang-kejang, takikardi, dan hemiparesis pada klien dengan DM. Tidak seimbangan baik secara fisik maupun mental yang dialami oleh klien DM menurut OREM disebut dengan self-care deficit. Menurut OREM, peran perawat dalam hal ini yaitu mengkaji sejauh mana klien mampu untuk merawat dirinya dan mengklarifikasi sesuai dengan kemampuan klien tersebut.